selama nafasnya masih ada, selama ia masih bisa hidup, segeralah bertobat. Bertobat kepada Allah, kemudian saling memaafkan. Ya mungkin tidak akan cukup dengan saling memaafkan ya, karena di antara mereka ada yang terluka. Apa yang terluka? Hatinya terluka. Ya, sehingga apa? Menjadi dendam. Itu dendam ini sifat siapa? Sifat setan. Maka seseorang yang dendam, ia sedang bersifat dengan setan. Sampai kapanpun dia dendam kesumat, sampai dia masuk ke liang lahat pun dia dendam. Rugi. Ya. Maka Allah yang Maha Ghafur Rahim, Allah yang Maha Pengampun, segera sadar diri, bertobatlah kalian semuanya, enggak usah menyombongkan diri semuanya. Ya, apalagi kemudian di belakang-belakangnya ada lagi pendukung si A, pendukung si B, tambah lagi dengan pengacara apapun itu. Ya Allah, ya Rahman, ya. Ini semakin melebar. Makin ketawa ya Pak Ustaz. Betul, makin ketawa, iblisnya makin ketawa. Setinggi-tingginya ilmu menghantarkan seseorang takut kepada Allah. Itulah ilmu yang benar. Ya. Tapi kalau dia merasa dengan ilmu itu sombong, orang yang mempergunakan ilmunya itu yang salah, yang dibarengi dengan hawa nafsu. Ya, ya sekalipun ilmu itu ilmu dari iblis, iblis ilmunya dari siapa? Dari Allah. Iya. Ya kan? Nah karena Allah memberikan ilmu, karena iblis memintanya, berikan aku tangguh. Untuk apa? Untuk mengganggu manusia, untuk mengganggu Bani Adam. Enggak ada Bani Adam ini yang aman semuanya, termasuk golongannya nabi, golongannya wali, golongannya ulama, semuanya pasti yang namanya manusia akan diganggu. Karena itu sudah ketentuannya dari Allah. Ya. Namun orang-orang yang berilmu, adanya gangguan iblis tadi justru akan menaikkan keimanan seseorang. Ya, dengan ujian, kemudian dia sabar, ya, hingga sampai ke titik yang insya Allah aman. Dalam konteksnya iblis sudah alas, mungkinnya udah capek ngeganggu orang tersebut, ya kan? Ya dikarenakan apa? Dia selalu sabar, dia selalu taat, ya. Ketika ada keburukan datang dia mendoakan, ya. Apalagi kebaikan datang, ia balas dengan kebaikan yang lebih. Begitu loh, ya. Ini keburukan datang dibalas dengan keburukan. Udah nggak ada ujungnya keburukan terus. Ingat, waktu terus berjalan, ya kan? Detik demi detik terus berjalan. Nggak mungkin waktu itu mundur, maka Allah bersumpah dengan waktu tadi. Jangan merasakan diri kita paling benar lah, ya kan? Kadang-kadang kita punya keinginan, Allah punya keinginan, ya kan? Terus kemudian juga Allah punya pandangan, kita juga punya pandangan. Ya kan, namanya manusia ketika melihat sudut pandangnya itu kan dalam pola pikir mereka kan, belum tentu secara sudut pandang Allah itu salah. Jadi balik lagi, semuanya itu memang berakar dari ilmu. Ketika seseorang itu semakin berilmu, maka ia akan semakin terang. Maksudnya gitu loh. Ilmu itu untuk menerangi, karena ilmu itu cahaya. Apa yang diterangi? Kolbu kita. Dari kolbu kita, akal akan menerangi hati, hati akan menjadi paham. Kalau hati sudah paham, dia akan menundukkan hawa nafsu. Maka hawa nafsu seseorang yang hatinya terang, maka insya Allah hawa nafsunya menjadi mutmainah. Hawa nafsu yang ridho dan diridhoi oleh Allah. Adapun keinginannya, ya, hawa nafsu memerintahkan hati atau hati memerintahkan hawa nafsu, kemudian akal memberikan cara bagaimana jalannya, sehingga nih tangan kita, kaki kita, semua tentaranya. Kita nggak akan bisa bergerak, ya, tanpa bisa beramal kalau nggak ada perintah dari hati. Contoh begini aja, ketika saya melihat seseorang yang sedang kelaparan, hati yang melihat kan, masya Allah dia lapar. Kemudian tangan ini diperintahkan oleh hati. Tiba-tiba dia ngambil uang, ya, kemudian dia memberi. Siapa tangan ini? Siapa yang menggerakkan tangan ini? Itulah sifat Rahman Rahim dalam diri kita.
Jadi kita ketika memberi pun kita nggak perlu berharap balasan, karena Rahman Rahim Allah tadi. Seseorang yang bisa memberi itu sesuatu yang bahagia, dan seseorang yang diberi pun bahagia. Maka bahagia itu sebetulnya mudah, ya kan? Ketika kita bisa memberikan kebahagiaan siapapun yang kita berikan. Gitu. Jadi bicara soal perseteruan antara pesulap merah kah, kemudian Samsudin, kemudian di belakang Samsudin, kemudian di belakang lagi pesulap merah, betul kan? Udah, jangan memperuncing. Kalaupun ada ulama di belakang pesulap merah, sadarkan mereka semuanya. Ya, ini akhir zaman loh. Kiamat sudah dekat. Kalaupun kiamat kubur belum terjadi, kiamat diri kita akan terjadi. Bisa besok, bisa lusa. Pergunakan waktu kita untuk ibadah. Jadi saran Pak Ustadz, kedua-duanya harus gimana Pak Ustadz? Harus taubat? Ya, kedua-duanya bertobat. Bertobat, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya, bertobatlah yang sungguh-sungguh. Enggak perlu sih kita mau terkenal, tapi atas dasar dari penderitaan orang lain. Untuk apa? Ya. Bahkan kita bangga dengan penderitaan orang lain. Ini sakit jiwa. Udah, semuanya ada balasan. Kalau Samsudin berbuat begitu, Allah yang akan balas kok. Ya, nggak perlu dari seseorang. Perlunya seseorang itu mengingatkan, bukan membongkar aibnya. Yes. Mudah-mudahan ya kita doain mereka segera bertobat dan damai Pak Ustadz. Iya, bertobatlah ya. Tapi ingat loh, bertobat itu langsung kepada Allah. Kemudian innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyinullah. Berjanjilah kepada Allah. Ya kan? Karena dalam taubat itu harus berjanji, ada perjanjian bahwa saya tidak akan melakukan hal-hal yang buruk lagi. Ya kan? Saya tidak akan melakukan hal-hal yang menyakiti orang lain. Ya. Beramalah yang baik, kemudian bisa saling memaafkan. Ya. Mohon maaf kepada Allah, mohon maaf kepada manusia, sesama manusia. Ya, insya Allah itu adalah basicnya ya, dasarnya aja. Insya Allah bisa selesai. Tapi kalau mau lebih cepat, karena di antara mereka sudah ada yang terluka, maka harus dijahit lukanya dan harus hilang lukanya. Dengan cara bagaimana? Saling mengunjungi, kemudian saling menghargai. Kalau bisa, saling memberikan hadiah yang baik, sehingga kedua-duanya insya Allah akan lepas ya, dendamnya akan hilang pelan-pelan. Itfa billatihi ahsan. Balaslah keburukan itu dengan kebaikan, dengan cara yang baik. Masya Allah. Nah Pak Ustadz, kalau kita sadar terus kita diantara mereka berdua terus bertobat sama Allah, mungkin kan Allah Maha Pengampun ya, insya Allah diampuni. Sekalipun kita dosanya seluas langit dan bumi, selama nafas masih ada, selama hidayah kemudian turun, kemudian disadarkan seseorang untuk bertobat, bertobatlah. Kemudian perbanyak menjatuhkan air mata. Ya. Jatuhkan air mata kita, air mata kerinduan kepada Allah, air mata mengakui dosa-dosa, air mata ingin membahagiakan orang lain. Itu mahal semua. Ya. Nah, kalau misalkan Pak Ustadz, di antara salah satu dua orang ini nggak bisa memaafkan, gimana tuh Pak Ustadz? Ya, kita doakan yang terbaik untuk mereka. Ya kan? Ya, kalau nggak mau saling memaafkan, ya jelas mereka dua-duanya mengikuti langkah-langkah setan. Akan dendam terus gitu. Dendam terus ya. Intinya manusia itu punya hati. Kita meskipun benci sama seseorang, katakanlah misalkan kita benci, dendam sama seseorang, atau kita pendam ya. Kemudian misalkan di akhirat nanti yang kita benci itu masuk neraka, kita sendiri insya Allah misalkan masuk surga. Pada saat kita melihat di surga orang-orang yang disiksa, saya mau tanya, memang hatimu kuat melihat orang yang disiksa? Kuat enggak?
Setiap hari kamu melihat orang yang disiksa, Ya Allah. Kasihan. pasti kita akan kasihan kan? Nah itulah Allah menciptakan hati untuk kita agar hati ini punya rasa. Oke? Ya. Nah jangan sampai kalau hatinya mati, ya sama saja seperti orang mati. Nggak bisa berbuat apa-apa, nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya. Ya mudah-mudahan ya Pak Ustadz ya, pada damai aja deh gitu ya. Iya kan? Ya setan ini senang memperluas, kemudian merasa diri paling benar, ya kan? Mengikuti keinginannya, hawa nafsunya dan sebagainya. Ya sehingga diwaswasi terus sama setan, ya kan? Setan itu bukan makhluk loh. Setan itu sifat yang buruk, sombong, uzub, takabur, syirik, iri, dengki, maksiat, masih banyak lagi hal-hal yang buruk. Sehingga ketika itu sifat yang ada dalam diri makhluk yang namanya jin, kemudian juga ada yang dalam diri manusia, maka semuanya dua-duanya rugi. Apalagi misalkan seorang manusia kemudian meminta pertolongan ya ke kelompoknya makhluk jin, ya kan? Ya dua-duanya juga dosa. Ya. Sudah Allah tuliskan kok dalam Al-Qur'an. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzuna birizalin minal jinni fazzaduhum rahaq. Dua-duanya rugi. Ya. Kenapa kok ayat ini turun? Ya dulu ada kisahnya di antara seorang laki-laki dari golongan manusia meminta pertolongan kepada laki-laki dari golongan jin. Sungguh dua-duanya merugi. Dua-duanya masuk neraka. Masya Allah. Ya. Itu bila.